Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian, saya akan membahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti bersambung ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk emiten Goto ya, atau Gojek Tokopedia ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, memang kalau kita bicara mengenai Goto ini dia harga IPO-nya di 338 ya. Ini dia masih berjuang untuk breakout ke atas harga IPO-nya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya acuannya adalah di 254 ya. Jadi ketika dia turun dalam, kemudian dia berhasil rebound ke atas 254, kalau dia masih bertahan di atasnya 254 sebetulnya sih masih cukup bagus ya. Jadi ini gambar garis-garisnya ini untuk support resistance terdekatnya. Nah, memang sebelumnya dia ini grafik hourly ya atau per jamnya ya. Sebelumnya sempat breakdown di bawah 292 ya. Jadi kalau yang sudah punya sebenarnya sih pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 292 dan berikutnya lagi di 254 ya, maksimum di sana. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 254 sebenarnya untuk Goto ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 338 ya. Jadi ini uptrendnya memang sudah mulai naik, tapi secara keseluruhan ya saya sudah pernah sebutkan juga kalau saham IPO masih dalam jangka waktu 6 bulan dia masih di bawahnya harga IPO-nya yaitu di 338 ya untuk kasusnya Goto ini, maka sebenarnya kalau mau masuk itu atau buy masih resiko ya. Jadi jangan terlalu banyak, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun kita pasang trailing stopnya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja pasang aja stop loss-nya di acuan 292 dan maksimum di 254 ya. Jadi dua level ya kalau mau buy sekarang ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 328 boleh tambah lagi, naik ke atas 338 tambah lagi atau average up ya. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu. Memang di sini memang kecenderungan masih konsolidasi ya setelah dia berhasil breakout di high-nya sempat ke 324 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh bertahap aja naik ke atas 328 atau paling cepat naik ke atas 324 ya. High-nya yang terakhir di sini ya. Itu boleh tambah lagi atau average up. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu untuk Goto ya. Jadi kedepannya bagaimana Pak Sunar? Kita nggak akan pernah tahu ya pasti ya karena dia baru saja IPO ya. Jadi belum 3 tahun. Kalau bicara mengenai investasi paling tidak kita harus tunggu minimal 3 tahun ya. Kalau biasanya seperti itu ya. Kalau ingin tahu perusahaannya bagus atau enggak untuk invest ya. Tapi kalau untuk trading ya sejauh ini selama di atas 254 dia masih ada harapan untuk breakout ke atas 338 ya. Itu stop loss maksimumnya di 254. Kurang lebih seperti itu untuk Goto. Berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini area buy and sudah saya sebutkan adalah di dua area ya, 4280 dan 4460. Kalau mau buy sekarang boleh saja atau tunggu sekalian breakout ke atas 4460 silahkan ya. Tapi mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia berhasil naik ke atas 4460, nggak lama lagi turun lagi. Sebenarnya sih kita jangan terlalu kaku ya. Memang kalau kita lihat di sini, ini konsolidasinya range-nya antara 4360 sampai 4550 ya. Jadi seringkali naik ke atas 4460 kemudian turun lagi ya. Bahkan di sini ekornya sempat panjang ya, tapi dia berusaha rebound lagi ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di dua level 4360 dan 4280 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher silakan aja, kalau dia naik ke atas 4460 buy atau tambah lagi atau average up ya kalau yang sudah punya. Kemudian naik lagi ke atas 4550 tambah lagi, naik lagi ke atas 4600 tambah lagi, target price berikutnya di 4750 ya. Jadi intinya di sini support resistance-nya sudah saya gambarkan. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya gambarkan di sini ya. Kalau misalnya angkanya nggak jelas Pak Sunar, buram, ya berarti resolusinya dinaikkan ya ke 1080p supaya kelihatan angkanya terbaca dengan baik. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Jadi masih konsolidasi, tapi konsolidasinya ini di jalur downtrendnya karena sebelumnya dia mencapai puncaknya di area sekitar 4980 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 4280, harusnya untuk BBRI ini masih cukup bagus ya. Memang pernah turun di bawahnya, tapi dia nggak lama lagi rebound atau naik ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Pegas. Pegas sudah saya gambarkan, kalau mau buy high sell higher sudah saya sebutkan areanya. Naik ke atas 1600 boleh buy atau tambah lagi atau average up. Kemudian kalau kita lihat di sini dia testing area 1640. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up, kalau yang belum punya kalau mau buy, nah ini strateginya ada dua. Tunggu area buy weakness, ini saya naikkan ya. Sebelumnya area buy weakness di 1475 sudah pernah dikasih di sini ya.
Tapi kalau misalnya statusnya seperti sekarang itu buy on weakness-nya tunggu aja di area 1545 sampai dengan 1515 ya. Jadi kalau dia misalnya koreksi di bawah 1545, kemudian dia berhasil rebound, berarti kita buy ya, seperti itu ya. Atau kita buy high sell higher karena uptrend-nya masih cukup bagus ya. Kalau dia berhasil naik atau breakout ke atas 1640, boleh buy ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, wah Pak Sunar, jangan-jangan nanti sudah berhasil breakout, dia turun lagi. Ya jangan lupa pasang stop loss-nya ya, seperti itu, atau trading stop-nya ya. Jadi kita nggak perlu terlalu takut. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya bantu untuk support resistennya. Jadi fungsinya untuk pemasangan trading stop atau stop loss. Kalau dia berhasil naik ke atas 1640, yang mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 1700 dan 1800. Itu untuk Pegas ya. Jadi sudah saya gambarkan areanya di sini ya, kurang lebih ya, ini 1700 di area konsolidasi di sini ya. Kemudian ini 1800 di atasnya lagi. Nah, ini kalau naik lagi ke atas 1800, sebenarnya untuk Pegas ini masih ada peluang untuk naik lagi kurang lebih sekitar targetnya sekitar 1900-an ya. Tapi di sini hanya di 1825 lah ya. Menurut saya sih selama dia bertahan di atasnya ini ya, 1545, sebenarnya dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 1640 dengan targetnya di 1700 dan 1800. Jadi uptrendnya untuk Pegas ini sejauh ini masih cukup bagus. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness selain di 1545, kalau misalnya takut Pak Sunar, saya tunggu agak ke bawah aja ya, tunggu aja di 1475. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1475 ya, seperti ini ya koreksi ya. Kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout atau naik ke atas 1475 ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1475 ya kita jangan buy dulu ya. Itu strateginya untuk Pegas, belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BEBS ya. Jadi BEBS hari ini dia mulai rebound. Apakah saatnya buy Pak Sunar? Ini sudah pernah saya gambarkan ya, 4400 ya. Jadi yang sering ngikutin channel saya harusnya sudah tahu lah kira-kira karakteristiknya ya. Jadi dia naik ke atas 4400 boleh buy, naik ke atas 4770 tambah lagi, naik ke atas 5000 tambah lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini masih tetap sama, mengulang seperti sebelumnya. Kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga. Volumenya memang masih cukup ramai di sini ya, masih cukup tinggi ya. Dan juga ini pembelian asing juga masih cukup ramai dan cukup tinggi. Jadi peluangnya masih cukup bagus. Belinya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau mau tambah lagi atau average up untuk BEBS boleh aja ya. Silakan ya. Kurang lebih sih seperti itu. Sebentar saya lihat juga apakah ada aksi korporasi ya. Misalnya pembagian dividen atau rapat umum pemegang saham atau right issue ya. Sebentar saya lihat kan. Sejauh ini kalau kita lihat, cum dividennya kemarin ya, tapi dividennya sih nggak terlalu banyak ya. Jadi harusnya untuk BBS ini nggak terlalu pengaruh dengan dividennya seperti itu ya. Jadi kalau saya baca dari RTI Business for Android ya, ini untuk pembagian dividennya cum date-nya kemarin 23 Mei nilainya Rp3,67 ya, ex-date-nya hari ini. Jadi sebenarnya sih hari ini kalau rebound dia masih cukup bagus lah. Kalau mau buy on weakness boleh ya. Fokusnya di sini adalah garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan dia masih cukup bagus ya untuk BSBS ini ya. Sejauh ini sih lumayan lah kalau dia bertahan di atasnya ini ya. Apa namanya? Level 4400 ya, seperti itu ya. Itu untuk BBS. Kalau untuk berita lainnya sih nggak ada ya. Setahu saya sih nggak ada aksi korporasi lainnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Jadi sebentar, Telkom saya cekkan, kalau nggak salah sih dalam waktu dekat mungkin ada pembagian dividen ya. Cuma kita lihat untuk rapat umum pemegang sahamnya tanggal 27 Mei ya, itu hari Jumat ya. Jadi nanti diputuskan di rapat umum pemegang saham dividennya berapa ya. Jadi sejauh ini bagaimana Pak Sunar? Apakah beli? Nah ini fokusnya tetap di garis-garis yang sudah saya berikan. Area buy on weakness sebelumnya saya kasih ada 3 ya, 4.500, 4.200 dan maksimum di 4.000. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 4.200, kalau dia berhasil naik ke atas 4.200 ya, kita mulai buy. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4.300 tambah lagi, seterusnya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up.
tetap sama ya garis-garisnya ya. Target price terdekatnya di 4.300, 4.500 dan 48, 40-an kurang lebih ya. Apakah masih mungkin bisa naik tinggi Pak Sunar? Mungkin aja, tapi di sini yang paling penting adalah 4.000 ya. Selama dia bertahan di atas 4.000, menurut saya untuk Telkom ini masih ada peluang ya untuk naik lagi ke atas, paling tidak di area sekitar 4.500 ya. Mudah-mudahan aja sukses ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini saya sudah sharekan juga di grup kecil saya ya kemarin ya. Jadi saya sudah buy MDKA dan hari ini dia naik, ini 5525 sudah tercapai ya seperti itu ya. Jadi yang ngikutin saya sebenarnya tradingnya nggak susah-susah amat ya. Ini area buy sudah saya sebutkan 4750 atau 5000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5000 seperti ini ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 5000 ya. Nah mungkin ada yang tanya, lupa Sunar ini sebelumnya naik ke atas 5000 kemudian dia gagal loh. Nah saya kan sudah sebutkan sering banget ya. Jadi kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas dia gagal lagi, belum tentu ya. Tapi belum tentu pasti ya 100% berhasil, enggak. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya untuk acuan pemasangan trading stop dan stop loss ya. Jadi jangan terlalu takut kalau dia berhasil naik ke atas 5225, kalau mau tambah lagi atau average up silakan, atau yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di area sekitar 5.600 ya. Itu untuk MDKA. Memang MDKA ini dia sebelumnya ada aksi korporasi right issue ya, yang mana sudah lewat ya. Untuk aksi korporasi lainnya belum ada ya. Jadwal berikutnya untuk RUPS-nya itu tanggal 10 Juni ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih memang masih cukup bagus. Kalau misalnya takut ketinggian ya tunggu aja area buy weakness lagi di 5000 atau 4750 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4750, kalau sudah berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Kurang lebih seperti itu strateginya ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Sebentar ya, ini agak pelan ya. Mudah-mudahan nggak keputus di tengah-tengahnya. Nah, ini untuk BMRI bagaimana? Masih testing area resisten 8000 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas 8000 boleh buy. Nah, mungkin sebelumnya ada yang protes, oh Pak Suntar, saya kalau beli BMRI naik ke atas 8000, nggak lama lagi koreksi lagi. Ya, memang di sini gagal ya. Kalau kita lihat satu, sebenarnya sih ini belum saatnya buy karena menjelang penutupan dia masih belum berhasil naik ke atas 8000 ya. Mungkin buy-nya di sini. Oh, ternyata turun. Nah, ini kan stop loss-nya di 7.775 ya, atau pakai acuan di swing low yang di sini ya, sudah saya bahas juga. Jadi harusnya belum kena stop loss ya. Jadi masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang kalau beli saham jangan kaget. Wah, Pak Sunar, saya belinya di sini, saya belinya di sini ya. Kemudian besoknya lagi Seninnya ya. Seninnya buka, wah, koreksi dalam gitu ya. Padahal masih di batas toleransi stop loss-nya di sini ya. Jadi perlu diingat ya, kadang-kadang kalau kita beli saham kemudian harganya turun, itu bukan berarti analisa kita pasti salah, enggak ya, belum tentu ya, tapi belum tentu benar juga ya. Yang penting di sini adalah kalau kita perhatikan ya, kalau dia sudah berhasil tembus ke atas 8.000 masih ada peluang untuk naik lagi. Target price berikutnya di 8.500 dan 9.000 ya, seperti sebelumnya ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau setiap naik kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Karena ini masih di area konsolidasinya ya, sekitar 7.500 sampai dengan 8.000. Atau sekalian kalau takut ya tunggu buy on weakness di 7.500 ya. Tapi menurut saya sih kalau kondisi sekarang kalau mulai nyicil buy silakan ya kalau mau trading buy di BMRI. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah 7 saham, satu lagi. Nah, WinAir bagaimana? Saya masih ingat waktu WinAir ya. Waktu itu saya pesan IPO-nya juga dan sempat profit juga ya, tapi nggak lama memang saya jual ya, kena trailing stop ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan Pak Sunar ini mulai rebound. Kira-kira sudah saatnya buy atau belum? Yang ini kita coba tarik Fibonacci retracement-nya ya dari swing low di sini dan swing high di sini ya. Ini areanya hanya di 266 ya, saya paskan aja. Sebentar ya. 266, kemudian ini grafik hourly ya atau per jamnya karena ini masih baru ya. Jadi kalau dihitung pakai daily di chart saya itu ada beberapa data yang nggak bisa ditampilkan karena datanya kurang ya. Seperti ini ya, kalau kita switch ke daily ada beberapa data nggak bisa ditampilkan karena terlalu sedikit ya jumlah datanya karena dia barusan IPO. Nah, kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement-nya levelnya itu di area 61,8% ya, itu di area sekitar 172-an ya. Yang mana di sini ini sebenarnya cukup rapi ya. Kalau kita mau beli WinAir
berdasarkan ilmu Fibonacci retracement, kalau kita tarik dari swing low-nya dan swing high-nya, itu selama dia bertahan di bawahnya 61,8% itu masih resiko ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang aja kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 148 ya. Kalau misalnya buy sekarang. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 172 ya, itu boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 190 tambah lagi, target price berikutnya sekitar 208-an di sini ya. Atau pakai acuan di sini ya, low-nya ya sekitar 212, kurang lebih seperti itu. Jadi apakah boleh buy? Nah, kalau mau buy sih memang ini fluktuasinya tinggi, jadi resikonya masih tinggi. Belinya bertahap aja atau tunggu sekalian kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%, itu untuk WinR. Jadi ini untuk yang istilahnya boleh dikatakan scalping juga, tapi boleh dikatakan swing trading juga ya, karena ini masih relatif baru lah ya, nggak lama IPO-nya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk acuan untuk kode saham WinR atau Winner Nusantara Jaya Tbk. Seperti biasanya ya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, dan juga bantu kasih saran atau kalau ada pertanyaan ya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian yang paling penting adalah kalau bisa nontonnya dari awal sampai akhir ya, supaya jelas, enak ya, nggak terputus-putus ya, daripada lompat-lompat nanti ada sesuatu yang penting ketinggalan informasinya. Kurang lebih seperti itu ya, itu harapan saya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, dan jangan lupa ini bersambung ke bagian kedua ya untuk 8 saham yang lainnya. Kurang lebih sekian, terima kasih.